Sahabat, kembali lagi bersama saya di Love Message, kabar sukacita yang Tuhan berikan kepada kita di setiap harinya. Hari ini saya ingin mengangkat tentang melupakan untuk memperbaiki. Di setiap tahunnya, di setiap harinya, haruslah kita mengevaluasi diri kita, karena supaya kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita rubah. Sama seperti dalam dunia sekuler, dunia sekolah pun, kita suka mendapatkan rapot. Dan dari rapot pun kita bisa mengetahui nilai-nilai kita, ada yang jelek, ada yang baik, bahkan ada yang buruk sekalipun. Di situ kita bisa belajar bagaimana kita memperbaiki dari yang salah hingga menjadi yang baik. Dari yang kurang bisa menjadi yang lebih baik lagi. Sebelum saya lanjut, saya akan bacakan firman Tuhan. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu ingin sempurna, sempurna dalam arti sama seperti apa yang Bapa lakukan. Kalau Bapa lakukan, memiliki kerendahan hati, kita harus seperti Bapa. Milikilah kerendahan hati, be humble. Itu harus kita sesuaikan dengan Bapa kita. Kalau Bapa kita suka mengampuni, berarti kita juga harus bisa mengampuni. Kalau Bapa kita suka memaafkan, suka memberi, kita harus bisa memberi dan memaafkan. Kalau kita tidak sesuai dengan Bapa kita, berarti yang dipertanyakan kita ini anak siapa? Rasa menyesal dari kesalahan itu bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, bukan membawa dampak yang buruk. Karena dari rasa bersalah itu kita bisa membenahi diri kita dari yang hal kecil bisa menjadi hal yang berdampak baik dan positif buat semua orang. Justru kalau kita menyesal dan melakukan pertobatan, percayalah buat pertobatan itu bisa memberi dan menghasilkan suatu rencana yang indah yang Tuhan sudah sediakan buat kita, sahabat. Setelah kita bisa melakukan apa yang Bapa lakukan, contohnya memaafkan, percayalah kalau kita melepaskan memaafkan, apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dan kita harus juga selalu berkomitmen kepada Tuhan. Dan kita harus konsisten, karena setiap orang-orang percaya bukan dipegang dari hal perbuatan, tapi hal perkataan, sahabat. Ingat, dan perkataan itu mengandung kuasa. Kalau kita sudah berani berkata-kata, kita harus berani bertindak. Dan komitmen itu harus dijalani. Dan yang bisa merubah diri kita bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Dan tidak hanya diri kita sendiri, tapi kita harus undang Roh Kudus supaya perubahan itu menjadi sempurna seperti firman Tuhan. Pesan saya yang terakhir adalah, rasa menyesal harus diikuti dengan pertobatan, sehingga kita bisa tahu mana yang harus kita perbaiki dan mana harus kita perkembangkan lagi. Sahabat, ingat, Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita, tapi Tuhan lihat hari ini sejauh mana kita mau bertobat. Demikian Love Message yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. God bless you.